Bab karahatus salati bi hadratit ta'ami. Jangan salah paham, santri paling seneng ada makanan nanti sholatnya ditunda. Suruh sholat jamaah nggak mau, kenapa? Ada makanan, afwan Ustaz. Kan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada makanan, jadi makan dulu. Hati-hati nih. Makruh melakukan sholat bi hadratit ta'ami, di depan makanan. Maksudnya hidangan sudah siap, kemudian dia melakukan sholat dulu, tidak makan dulu. Tapi bukan setiap makanan, tapi yang tatuqu ilaihi, yang dia sangat pengen makan, laparnya lapar sangat, nafsu makannya sudah bergejolak, tidak kuat deh. Au ma'a mudafa'atil akhbathaini, atau dengan menahan akhbathaini, dua hal yang busuk, ya, menahan dua hal, menahan buang air kecil, menahan buang air besar. Wa huma al-baul wal ghaitu, yaitu kencing, air kencing dan buang air besar. Nah, lafadznya seperti itu adalah di saat ada makanan, jangan sampai kita melakukan sholat dulu sementara makanan sudah siap. Maknanya yang harus kita pahami dulu. Maknanya apa? Maknanya adalah segala sesuatu yang menjadikan kita tidak khusyuk hendaknya kita beresin atau kita selesaikan dulu. Kan bab sebelumnya kalau ngantuk tidur dulu dan sebagainya. Tentunya bagi orang yang ngantuk beneran, bukan orang yang hidupnya ngantuan, kan begitu dibahasan. Kalau ngantuk terus akhirnya sholatnya nggak ada nanti. Hadratit ta'am. An Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar baginda Nabi, yaqulu, bersabda, la salata bi hadratit ta'ami wa la huwa yudafi'uhu al-akhbathani. Tidak salat di saat ada di hadapan makanan, atau dia yang lagi salat itu sambil menahan buang air kecil, buang air besar. Ini ada pembahasan fikihnya begini. Jadi makan yang makruh itu adalah jika kita masih punya banyak waktu. Kalau seandainya kita tunda, kita tidak akan keluar dari waktu sholat. Tapi kalau kita tunda menjadikan sebab, makanya kalau makan dulu lalu sholat akan hilang waktu sholat, maka sholat dulu biarpun dalam keadaan tidak khusyuk. Karena tepat waktu harus. Dan kemakruhan di sini hanya bagi orang yang memang betul-betul semangat makannya kuat banget. Ini kasusnya bukan kasus rutin, kasus mendadak biasanya. Kalau kasus rutin berarti dia salah menempatkan makannya. Alasannya apa? Pas waktu sholat makanan dikeluarkan, ini nggak benar. Makanya pondok makannya sudah ada, waktu makannya habis duhur. Ya sudah, waktu duhur, tidak usah alasan santri nanti, wah ini kita tidak khusyuk sholat. Afan, nggak sholat semuanya, makan dulu, nggak bisa begitu. Itu kan bisa diatur, bisa diajukan. Kalau memang betul-betul nggak kuat lapar, maka diajukan makannya. Bukan melanggar peraturan pondok. Yang jelas intinya adalah sesuatu yang mengganggu kekhusyuan kita, tidak melakukan sholat, hendaknya dihindari. Ini di sana juga ada pendidikan bagi imam untuk tidak memperpanjang sholat tadi yang kita sampaikan, dia untuk mewujudkan khusyuk. Mutafa'atul akhbathaini, menahan air kencing dan menahan buang air besar. Sehingga kalau kita terasa ingin buang air besar, air kecil, sebelum melakukan sholat, maka segeralah buang air. Jangan langsung ke sholat, makruh hukumnya. Buang air, dan itu lebih penting, tapi jangan salah paham lagi. Santri ini bahaya banget kalau dengar berita begini ini. Jadi seorang yang lagi pengen buang air besar, air kecil, tolong dengar santri yang dikit-dikit ke hammam,
dikit-dikit ke hammam, dikit-dikit ke hammam, giliran mau sholat hammam, tadi jauh-jauh dari sholat nggak ke hammam, giliran qomat ke hammam, ke toilet. Itu penyakit mah itu. Kan di sini sama di otaknya itu sudah strum, sudah mau sholat, langsung otaknya ngasih kabar hammam. Ada juga dulu tuh santri sudah paham semua ustadz, setiap baru masuk kelas itu baru beberapa menit langsung minta izin, ustadz afan ke hammam. Ustadz yang satu ini husnudzon, memang benar ke hammam, tapi setiap daras begitu dia. Ustadznya ketemu hanya 2 kali seminggu, memang ustadznya ngajar 2 kali, karena 2 kali seminggu tidak terlalu tampak. Setelah ustadz lain tanya, memang begitu dia. Oh, kalau memang begitu stop, nggak ada hammam-hammaman. Kalau pengen hammam sebelum ustadz datang kau hammam, sembuh. Jadi ada kebiasaan begitu. Jadi kalau qomat masih jauh, tenang-tenang aja. Giliran qomat sudah dekat langsung. Nah ini nggak benar orang begitu. Tapi kalau benar-benar tiba-tiba, subhanallah akan buang air kecil, air besar, maka tuntaskan, biarpun ketinggalan berjamaah. Tapi ini harus jujur, bukan? Sebab yang namanya buang air kecil sama buang air besar itu, biarpun belum waktunya bisa dirasa-rasakan, pengen keluar, bisa keluar pada akhirnya. Ada juga kalau seandainya kita tenang, bisa tenang bertahan sampai setelah sholat. Tapi kalau memang betul-betul dia ingin dan benar-benar alami, pengen buang air, ya Allah waktu sholat, entah lagi jamaah, tuntaskan biarpun sampai ketinggalan berjamaah. Ada tujuannya. Tapi kan Allah Maha tahu ini main-main atau enggak. Seperti itu. Nah, termasuk makanan tadi. Kalau sudah disiapkan makanan, mungkin kita bertamu ke rumah seseorang. Lah ini khususnya adab ini. Di rumah seseorang, ini rupanya tidak tahu baru belajar hijrah atau bagaimana, perhatian sholat tepat waktu, awal waktu dan sebagainya. Dan kita juga pernah menemukan juga di saat suatu ketika, di saat hidangan sudah disajikan oleh gurunya, dengar suara azan, tentunya apa? Ninggalkan azan, sholat dulu. Astagfirullah, adabnya di mana? Sudah disajikan, ini dingin, ada lalat, makan dulu. Memang perlu ilmu ya semuanya. Sudah disajikan, sudah digelar, tinggal makan, gara-gara dengar suara adzan langsung mau sholat dulu, awal waktu. Kayak lebih hebat dari gurunya dia itu. Padahal gurunya juga ahli jamaah, nggak pernah putus-putus. Gurunya itu ada lagi sudah begitu, ada yang puasa sunnah. Jadi kalau memang makanan hidangan sudah ada di hadapan kita, kemudian kita lapar, maka hendaknya dimakan. Sholatnya nanti dulu selagi waktu masih panjang. Termasuk diantaranya adalah seperti itu tadi, menjaga perasaan orang dan sebagainya. Ibunda kita sudah nyiapkan dan sebagainya. Kecuali memang makanan tersebut, jika seandainya ditunda tidak menjadi masalah, ya gak apa-apa. Tunda dulu, aman, tidak ada yang tersinggung perasaannya, tidak ada yang repot. Jangan sampai ibunya suruh jaga, karena ada lat. Mi, bentar Mi ya. Apa nak? Sholat jamaah dulu Mi. Ya duh, nak gimana nih? Gak apa-apa Mi, jamaah 27 derajat. Uminya suruh gini, pasin nasi ada lalatnya. Sampai anak sudah begitu, nggak datang-datang lagi, ya Allah. Ayo adabnya di mana? Ibadah dengan Allah itu tidak boleh kita mengesampingkan urusan dengan manusia. Nabi waktu sholat dengar orang anak nangis langsung dipercepat sholatnya. Tidak boleh hawa nafsu sholat itu, ibadah hawa nafsu. Ini termasuk hawa nafsu, jamaah boleh sakit perut. Akhirnya marah-marah imamnya panjangnya. Padahal ini nggak panjang, hanya karena lagi sakit perut semuanya jadi kayak panjang. Ya Allah, rukuknya panjang kayak biasanya. Padahal biasa juga. Oke, marah-marah semuanya. Nggak khusyuk. Nah, intinya apa yang di sini? Intinya itu bukan kamu untuk menyiapkan buang air kecil, air besar sebelum sholat atau menyiapkan makan sebelum sholat. Intinya adalah kalau ingin sholat, ini tolong jangan. Siapkan dirimu agar bisa khusyuk kepada Allah dan jauhkan dari hal-hal yang menjadikan dirimu tidak khusyuk. Jangan dibalik, lalu menyuruh orang tua untuk buat makanan pas waktu sholat, bukan begitu. Pengen buang air menjelang sholat, bukan begitu. Kebalik ini, memahaminya. Maksudnya, yang paham kita, sholat penting. Jangan sampai kalau begitu kita menghidangkan makanan pas waktu sholat. Sebelum waktu sholat atau setelah waktu sholat. Kita sedang ngira-ngira, wah ini 1 jam lagi. Biasanya saya itu buang air pas menjelang sholat, mending sekarang saja saya ke toilet.
Bisa, kalau saat selesai 1 jam itu sudah waktunya kok, hanya dimaju mundur saja, nggak bisa. Nah seperti itu. Bukan maksudnya kita membuat jadwal biar sholatnya nggak usah. Jadwal buang air kecil, air besar ini dipasin pas waktu sholat, makannya dipasin waktu sholat, ya nggak benar. Allah Maha tahu kalau anak ini sebenarnya main-main, bukan beneran dia. Baik. Kemudian juga ini adalah kunci khusyuk yang selama ini kami hadirkan. Kalau pengen khusyuk itu, sholatlah tepat pada waktunya. Maksudnya pada waktu sholat. Jangan sholat waktu lagi jaga toko. Sholat lagi nonton sinetron, ini mendengar artis nonton sinetron. Anggap sajalah nonton sinetron Islami. Ya jangan begitu. Sholat lagi nunggu telepon dari suaminya atau dari istrinya. Taruh di ini, pakai dering. Jangan pakai dering, getar. Getar juga sama ngasih tahu. Waduh, itu membayar utang. Aduh, kita tak angkat nanti nggak bisa dibayar utang. Nah, maksudnya bukan sekedar urusan buang air kecil, air besar atau makanan. Segala sesuatu yang menjadikan dirimu tidak khusyuk, pinggirkan. Kalau menjaga toko kita, ingin sholat, tulisi. Maaf, 5 menit sholat. Tulis gede begitu. Kalau sholatnya kelihatan sama mereka, Allah, oh lagi sholat. Coba kalau kita nggak pakai tulisan, nggak ngasih tanda, pagi kita sholat di dalam, bu, mau belanja nih, bu. Aduh, ya Allah, sholatnya hilang, bubar khusyuknya. Karena toko juga menjadi sebab tidak khusyuk kalau tidak kita cermati cara bagaimana di saat kita melakukan sholat. Dan yang lainnya. Jadi sholat, waktu khusus untuk sholat. Jauhkan dari sebab-sebab menjadikan khusyuk itu hilang atau berkurang. Masuk makanan, lapar makan, cepat. Makanya jadwal makannya sudah diatur. Sebelum sholat jauh-jauh sudah makan. Di saat makan, sholat sudah tenang. Ada nasibnya, memang nasib gak enak. Telat makan gak khusyuk karena lapar, makan duluan ngantuk karena kekenyangan. Ini penyakit. Ada model begitu tidak. Terus gimana? Aduh, kalau saya itu makan dulu nanti ngantuk. Terus ya udah makan nanti. Tapi saya kalau makannya nanti tidak khusyuk. Wah, ini nasibnya gak bisa baik ini orang. Baik. Mudawatul akhbathinnaha, dalam riwayat lain Rasulullah mudawatul akhbathinna, Rasul melarang untuk kita menahan buang air kecil dan buang air besar. Nah, kemakruhan itu ada kapan? Di saat munculnya rasa ingin buang air kecil, air besar itu terjadi sebelum takbiratul ihram. Tapi kalau sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, di tengah kok tiba-tiba ada rasa ingin buang air kecil, ingin buang air kecil dan ingin buang air besar, maka setelah takbiratul ihram tidak makruh. Karena datangnya setelah kita takbir, sementara membatalkan sholat tidak boleh. Cuman permasalahannya adalah sholat saya teruskan atau tidak, dilihat. Kalau kita sholat berjamaah, maka kalau memang kita tidak mampu mufaroqah, jangan batalin sholat, mempercepat sholat sampai assalamualaikum. Kalau memang nggak kuat betul, ya nggak usah dibatalin pun akan batal sendiri. Karena kuat betul. Ya namanya ini. Yang jelas dengan niat membatalin selagi bisa. Jadi mufaroqah. Makanya ada sebagian orang sholat dengan imam tiba-tiba mendahului. Kenapa? Karena dia ingin mufaroqah, memisahkan diri dari imam. Langsung rukuk, sujud, selesai langsung ke toilet. Ada ilmunya seperti itu.